وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. yang masih berada di luar sholat, saya memasuki keluarga sholat dan sholat Islam kita lain. Untuk tim teknisi ini, kalau misalnya segala sesuatunya harus dimaafkan.
Bagaimana kepada panitia, apa sudah bisa mulai atau masih ada yang ditunggu untuk persiapan yang belum selesai? Kepada panitia, kami mohon konfirmasi untuk acara organisasi dimulai atau masih ada koordinasi lain. Baik, sekali lagi informasikan kepada kakak adik Ayu yang berada di luar musola kami bisa dengan memasuki ke dalam luar musola dan menjalankan sekali kami. Ya, silakan kakak dan baik. Alhamdulillah. Dia kan pakai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbil wa islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ini ya, tapi ini di YouTube dia. Oh, live-nya di YouTube. Di YouTube aja ini. Yang kami hormati Bapak Ibu, kakak adik Ayu, keluarga besar Sementar Palembang, yang tentunya sangat kami hormati guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, yang akan mengisi tausiah atau pengkajian tematik kita pagi hari ini, yang terhormat Bapak Al-Ustaz Usman Panani Al-Syekh Al-Hadis. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Pertama dan yang utama tentunya marilah intinya kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat atas nikmat sehat, nikmat sabar, dan tentunya yang paling tinggi nikmat iman dan nikmat Islam. Salam dan salawat juga tidak lupa ditujukan kepada junjungan kita sang manusia paling sempurna baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kakak adik semuanya, terutama Ustaz dan Bapak, pada pagi hari ini kita semua berkumpul tentu hal yang luar biasa. Ini adalah inisiatif dari keluarga besar Semantar Palembang untuk mengadakan pengkajian tematik setiap minggu awal setiap bulan. Tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini. Baik Bapak Ibu kakak adik Ayu keluarga besar Semantar Palembang, sebelumnya saya mohon maaf. Saya ini diminta membawa acara sebagai MC, kemudian saya juga membawa sebagai moderator, dan sedikit juga akan menjadi membuka mukadimah tentang acara ini. Jadi ini ada tiga amanat, jadi saya mohon maaf. Jadi semuanya akan dirangkul karena panitia kita masih tetap sudah kenal. Baik, sedikit kami informasikan bahwa acara ini terselenggara dari inisiatif semua anggota alumni Semantar yang berkecimpung atau memang spesifik bergerak di bidang kerohanian. Itu yang pertama. Jadi kegiatan ini juga kami katakan hal yang luar biasa dan untuk di tahun pertama kalinya. Mudah-mudahan hal ini nantinya dapat berkelanjutan, berkesinambungan. Karena di Semantar Palembang banyak sekali kegiatan-kegiatan selain kegiatan kita pengadilan fisik, kerohanian, dan ini adalah pengkajian tematik tentunya untuk menambah amal ibadah kita. Baik Bapak Ibu kakak adik Ayu keluarga besar Semantar Palembang, pada hari ini tentunya kita akan melaksanakan pengajian perdana ini untuk berbicara akan sampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nantinya kami akan bacakan sedikit profil dari Ustaz Usman Panani Al-Syekh Al-Hadis.
Yang ketiga akan memasuki acara ini kita tausiah pengkajian tematik yang pada pagi ini akan mengambil tema surga untuk keluargaku. Kemudian akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab apa yang akan kita tanyakan tentang topik pokok pembahasan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kesediaan dari Bapak Ustaz langsung menutup dengan doa penutup. Kemudian acara saya adalah pertama atau makan siang. Atau nanti kita lihat atau makan siang dulu atau sholat dulu, mana yang bebas. Atau kita sholat dulu nanti baru makan siang. Kita lihat situasi dan kondisinya. Baik Bapak Ibu kakak adik ayu luar besar semata mereka, kita buka acara kita dan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membacakan sedikit profil dari Ustaz Usman Fanani LC Al-Hafiz pada pagi hari ini. Sedikit biodata dapat kami sampaikan informasi yang kami terima. Al-Ustaz Usman Al-Fanani LC Al-Hafiz, beliau dilahirkan di Ngawi tanggal 16 September 1951. Kalau tidak salah mohon dikoreksi Ustaz. Beliau adalah alumni Universitas Islam Muhammadiyah bin Saud Saudi Arabia, lulusan tahun 2009 Mekah, dan beliau alhamdulillah dikaruniai 4 orang putra putri dan 1 orang istri. Kalau salah mohon dikoreksi Ustaz. Informasi yang kami terima 4 putra putri dan 1 orang istri. Kemudian beliau adalah dengan profesi sebagai pendakwah di bumi Darussalam dan sekitarnya. Yang kedua, beliau juga pendiri Mahabbah Menuju Halal Indonesia, yaitu pembinaan ikhwan dan akhwat pranikah. Jadi bagi teman-teman kakak adik yang belum nikah, mungkin beliau bisa mengajar. Kemudian beliau juga aktif dan berdakwah di media sosial. Akun dakwahnya di YouTube FB Umar Al-Fanani dan IG-nya Umar Al-Fanani ALF. Sebelum pandemi ini, beliau aktif mengisi pembinaan rohaniah dan mental untuk para tahanan Polda Sumsel. Jadi beliau mengisi adalah bintal di Sumsel, di Polda Sumsel. Kemudian beliau juga membuatkan hasil karya tulis beliau yang pertama adalah dengan bahasa Indonesia, yaitu Surga untuk Keluargaku, yang akan dibedah pada pagi hari ini. Yang kedua, wajah pemimpin adalah wajah rakyatnya. Kemudian beliau juga membuat karya bahasa Arab. Dalam bahasa Arab beliau yaitu Tawjih Asy-Syarih fi Ibadati Ayati dari Imam Asy-Syarih. Kemudian juga Fadlul Lisan Al-Arabi dan lain-lain. Baik, itulah informasi yang kami sampaikan tentang beliau. Sekali lagi, siapa yang Andi Son beliau bisa kepada kita semua. terlalu ngebas. Sudah siap semua? Ya, baik. Dengan segala hormat kepada Bapak Ustaz Usman Al-Fanani LC Al-Hafiz, waktu dan tempat kami persilakan. Boleh, dimatiin dulu. Dipakai lagi. Oh, tolong. Cek 1 2 3 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Suara saya jelas ya? Jelas nggak di situ? Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara dan saudariku kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh disempurnakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya, dengan taufiknya, kemudahan dari sisinya Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya setiap hadir bermajlis, apalagi di tempat yang baru seperti ini bagi saya teringat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Apabila sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, di situ dia melajari agama Allah, melajari kitabullah, mentadaburi agama, mentadaburi Islam, mentadaburi Al-Quran, melajari kitabullah, mengagungkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan turunkan kepada majlis tersebut ketenangan, tenang, sakinah. Allah liputi majlis tersebut dengan rahmatnya Allah. Masya Allah. Allah liputi majlis tersebut dengan rahmatnya. Ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga, Allah turunkan para malaikatnya untuk melindungi dan bermajlis juga, ikut bermajlis dengan orang-orang yang bermajlis tersebut. Dan tidak cuma mereka bermajlis, tapi juga melindungi orang-orang yang bermajlis. Yang terakhir, Allah akan menyebut nama orang-orang yang bermajlis majlis tersebut dan membangga-banggakan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Membangga-banggakan di hadapannya makhluk Allah yang mulia, yaitu malaikatnya yang ada di langit. Jadi disebut nama-nama kita oleh para malaikat. Ini keutamaan dari sekian banyak keutamaan majlis ilmu. Naam. Langsung saja pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya ucapkan terima kasih setelah puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada alumni Semanta ya, SMA 3 Palembang. Kelihatannya ini SMA favorit kelihatannya. Nah, alhamdulillah saya belum pernah nyentuh SMA saya. Jadi lulus SMP langsung dibuang ke pondok pesantren, Pak. Bukan dibuang sih, dipondokkan di pondok pesantren. Tinggontor dulu saya. Jadi nggak menikmati Sweet 17 itu, nggak menikmati. Saya nggak kenal namanya Sweet 17, 18, 19. Itu umur-umur kayak gitu tuh, alhamdulillah saya habiskan di penjara suci. Alhamdulillah. Penjara suci itu bahasanya anak-anak pondok. Habis itu langsung kuliahnya juga bukan kuliahnya di Indonesia, jadi nggak kenal lagi, maksudnya pergaulan cewek cowok itu. Alhamdulillah, ana bersyukur sekali jamaah. Allah jaga kita. Ya mungkin ini karena doa orang tua kali ya.
Jadi saya jujur aja, saya nggak banyak tahu dunia kampus kayak gitu di sini. Karena di pondok juga sudah dipisah laki-laki perempuan, masya Allah ya ini. Tahu sendirilah Gontor dengan masya Allah peraturan yang amat sangat ketat sekali. Tapi alhamdulillah, yang jelas Allah temukan kita para alumni Semanta ini di majelis ilmu, dan tidak ada perbedaan kita di mata Allah kecuali ketakwaan. Nah, dan sebenarnya sudah terlambat ini sebenarnya, kedatangan saya terlambat. Ya, saya minta maaf karena ada teknis lah tadi, ada halangan, ya qadarullah ma syaa fa'al. Tapi sebisa mungkin saya akan meringkas kajian kita ini singkat, padat, dan kita selesai dari kajian ini bawa oleh-oleh ilmu yang bermanfaat tentunya. Surga untuk keluargaku, ini sebenarnya karangan buku saya, tidak banyak, 37 halaman kurang lebih. Dan alhamdulillah cetakan yang pertama habis dicetak di Solo. Saya dari Solo, wong Solo ya, tapi tinggal di Sragen Solo itu. Alhamdulillah saya hijrah ke sini 3 tahun yang lalu, dan cetakan yang kedua dicetak di Palembang Darussalam. Nah, dan terus dicetak terus, alhamdulillah. Nasallallahu al-qabul, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah ini, dan juga semoga kaum muslimin dimanapun mereka berada, ya terutama di Indonesia ini, menerima karya yang sederhana yang kami miliki. Surga untuk keluargaku. Surga itu bahasa Arabnya jannah, artinya bahasa Arabnya jannah. Sebaris kata ya, kalau dalam bahasa Indonesia cuma 5 huruf ini, surga. Di bahasa Arab 4, jannah, jim, nun, nunnya itu double. Nah, jannah sebenarnya itu nunnya double, jadinya itu kelihatannya 3 huruf tapi sebenarnya 4 huruf. Nah, jannah sebaris kata banyak menggugah jiwa kita. Ya, siapa sih? Tidak usah saya panjang lebar menceritakan tentang jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya siapa yang tidak ingin masuk surga bersama keluarga? Tentunya semuanya kita menginginkan itu. Wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwan minallahi akbar, dzalika huwal fawzul 'azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka mendapatkan hunian yang indah di dalamnya, yaitu di surga Aden, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Itulah keberuntungan yang agung. Nah, jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, keluarga, kok disebut keluarga itu siapa sih? Antum punya keluarga, anak juga punya keluarga. Siapa maksudnya keluarga di sini? Anak dan istri. Ya, ada keluarga besar. Kalau orang Arab namanya kabilah, satu kabilah begitu. Itu juga keluarga. Usrah, dalam bahasa Arab namanya usrah. Tapi pada dasarnya kalau disebutkan keluarga itu adalah anak dan istri. Orang memiliki anak dan istri ini, orang tatkala memiliki keluarga, anak dan istri, Masya Allah, berarti dia telah mendapatkan sebuah anugerah, nikmat yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah, nikmat yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita,
Orang yang hidup dengan normal di dunia ini mengharapkan pengen nikah, yang belum nikah pengen nikah, yang sudah nikah pengen punya apa? Anak. Makanya istri solehah ini nikmat. Nikmat wallah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan di dunia adalah wanita yang salihah. Kunci kebahagiaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, kunci kebahagiaan. As-sa'adatu fil arba'. Dengarkan, yang pengen bahagia dengarkan hadis ini. Pengen bahagia enggak? As-sa'adatu fil arba'. Kebahagiaan itu ada di 4 hal. Yang pertama, al-mar'atus salihah, al-jarus salih, wal margabul hani, wal baitul wasi'. Kebahagiaan itu ada 4. Di wanita yang salihah, rumah yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, rumah yang luas. Rumah yang luas, istri yang salihah, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu ukurannya bukan baru, enggak. Tidak macetan. Ini dijelaskan dalam hadis yang selanjutnya. Itu kendaraan nyaman. Tidak mesti harus baru. Ya baru, alhamdulillah. Disebutkan dalam hadis yang lain, alladzi yulhibuka ila ashabika. Kendaraan yang bisa mengejar ketinggalanmu ketika safar bareng-bareng dengan temanmu, kamu gak ketinggalan. Itu kendaraan yang nyaman. Jadi siapa yang gak pengen mendapatkan kebahagiaan dengan berdampingan dengan istri yang salehah? Tapi empat tadi Rasulullah SAW sendiri nggak mendapatkan. 4 tadi Rasulullah SAW sendiri tidak mendapatkan semuanya. 4 tadi. Istri salehah, iya. Tetangga yang baik, dulu di masa fase dakwah di Mekah tidak mendapatkan. Ketika baru hijrah di Madinah mendapatkan. Rumah yang luas tidak mendapatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang luas, bahkan dalam riwayat yang lain, rumah yang luas, ad-daru takunu wasi'atan katsiratal marafiq. Rumah yang luas yang banyak perabotannya. Ini beliau tidak mendapatkan. Yang keempat, kendaraan yang nyaman, iya, beliau punya itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mesti kalau 4-4-nya ini enggak kepegang, kita enggak bahagia, enggak mesti. Bisa jadi 2 dari 4 ini kita dapatkan, kita sudah bahagia. Intinya kebahagiaan itu ada di sini. Tayyib. Sebaliknya, kesengsaraan itu dibalik 4 ini. Kesengsaraan itu ada 4. Istri yang bukan istri yang cerewet, Pak. Kok langsung istri yang cerewet? Wanita-wanita yang saleh kelihatannya ada yang cerewet enggak ya? Wallahu alam. Nanti kita bahaslah nanti aja itu. Kok setahu saya, istri-istrinya Rasulullah SAW itu nggak pernah angkat suara di hadapan Rasulullah. Kalau cerewet, wallahu alam. Kelihatannya ada yang cerewet. Maksudnya banyak ngomong, banyak take and give, maksudnya debat dengan Rasulullah SAW. Ada itu kejadian kayak gitu. Cuman cerewet ini kan kata-kata yang umum. Batasannya apa orang dikatakan cerewet kan ya? Tapi kalau angkat suara, baru ini akhlak yang buruk. Tidak ada satu pun istrinya Rasulullah SAW yang disebutkan ada 9 atau 11. Itu tidak ada satu pun yang angkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Kalau cerewet, wallahu a'lam. Ya harus jujur anak katakan. Apakah cerewet itu tanda wanita yang enggak solehah? Wallahu a'lam juga. Tidak bisa kita kayak gitu itu. Nah, tapi kalau angkat suara bentak-bentak, iya ini ada indikasi sebagai wanita yang buruk. Jadi kesengsaraan ada 4. Wanita yang buruk, maksudnya wanita yang tidak solehah, wanita yang buruk, tetangga yang buruk, kendaraan yang buruk, rumah yang sempit. Ini hadisnya sahih. Tapi tidak mesti juga. Kalau rumahnya sempit, sengsara enggak juga. Taib. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mencari pasangan yang salehah, yang siap mendampingi kita, membantu urusan dunia kita dan akhirat kita.
membantu urusan dunia kita dan akhirat kita. Qala Rasulullah SAW, yattakhid ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amri dinihi wa dunyah. Hendaknya di antara kalian memiliki hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Dengarkan, hati yang pandai bersyukur, lisan yang pandai berzikir kepada Allah. Dan hendaknya di antara kalian memiliki istri, mencari istri, mengambil istri yang mukminah, salihah, yang siap membantu dirinya, yang siap membantu kalian dalam urusan dunia kalian dan juga urusan agama kalian. Maksudnya agama ini urusan akhirat. Suaminya lengah, suaminya salah diingatkan, suaminya tidur waktunya salat dibangunkan. Yang jelas diingatkan urusan akhirat. Suaminya marah, emosi berlebihan diingatkan. Takutlah bah. Kerja tiba-tiba dapat duit dadakan banyak masuk di ATM-nya, ini dari mana? Harus cross check. Bukan alhamdulillah atau lajulah. Ya, alhamdulillah. Baik. Anak yang saleh dan salihah juga dambaan juga. Siapa yang nggak pengen punya anak yang saleh dan salihah? Yang sudah nikah nggak punya anak, masya Allah. Anak saya dengar sendiri ungkapannya orang yang sudah puluhan tahun nggak punya anak. Bilangnya apa? Ustadz, serepot-repotnya antum Ustadz ngurusin anak antum yang kecil-kecil ini, masih repot anak Ustadz. Sesibuk apapun antum ya Ustadz ngurusin anak-anak antum, masih sibuk hati anak. Anak ini gundah kelana, sedih, sibuk hati. Anak ini galau, gak semangat hidup. Kenapa? Gak punya anak. Subhanallah. Dia setiap ada anak kecil, neteskan air mata. Sedih lah akhi. Jadi kerja nggak semangat, pulang ke rumah juga nggak semangat. Pengennya kok pulang itu disambut sama siapa? Antum kalau pulang nggak ada anak, masya Allah. Abi. Meskipun ya suntuk kadang-kadang, tapi alhamdulillah itu penyemangat kita. Alhamdulillah ya ikhwan. Orang pengen punya anak. Dan inilah yang dirasakan juga oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 38. Ali Imran 38. Sampai diabadikan oleh Allah cerita tentang Nabi Zakaria ini. Yang amat sangat mendambakan apa? Keturunan. Umurnya sampai 80 tahun lebih. Belum juga ada keturunan. Segala usaha ditempuh. Tapi juga rezeki, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala belum datang jua. Akhirnya Nabi Zakaria sujud, sholat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya diabadikan dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Ali Imran ayat. Ini baru 2 menit lah saya nyebut ayatnya, udah lupa ya. Jangan ngantuk lah ya. Itu bisa dinikmati itu, bisa diminum lah ya. Kalau ada kopi, diminum kopinya lah. Kalau nggak ada kopi, gantinya kopi. Kopiko kalau ada. Panitia nyiapin kopiko enggak ini? Taib. Alhamdulillah. Yang penting jangan bawa cuko di sini. Ya. Itu pelanggaran berat. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sana Zakaria berdoa, bertengadah kepada Allah, berdoa, ya Rabb, anugerahilah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, keturunan yang saleh dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar apa? Doa. Akhirnya apa? Fastajabna lahu. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai anak namanya Yahya. Padahal istrinya itu sudah nggak ada harapan lagi untuk apa? Hamil. Tapi Allah berkehendak, kun fayakun. Taib. Ini masalah keluarga jemaah. Makanya antum punya anak dan istri, tolong benar-benar disyukuri. Syukur punya istri, masya Allah. Akhwat punya suami, apalagi ini akhwat ibu-ibu punya suami, masya Allah. Anda tuh di antara
Sekarang kan katanya 1:10 katanya sudah. Katanya loh. Atau 1:15 laki-laki. Anda di antara 15 wanita yang lain loh. Anda dipilih oleh suami Anda. Bersyukur. Tapi ana dengar-dengar loh ya. La haula wala quwata illa billah. Palembang ini angka perceraiannya termasuk tertinggi di Indonesia. Dan saya di mana-mana senantiasa ngecek di situ, Pak. Saya di Ngawi, saya di Jawa Tengah, di Solo, saya ngecek terus, saya datang ke PA-nya, saya korek masalah itu. Saya selidiki lah. Ternyata Palembang ini termasuk yang saya temui paling tinggi. Berat, Pak, kasus di Palembang ini masalah perceraian. Tolonglah, makanya nanti kita bicara sedikit. Disyukuri. Taib. Selanjutnya, keluarga adalah amanat. Tadi keluarga adalah nikmat dan anugerah yang mulia dari sisi Allah. Yang kedua, keluarga adalah apa? Amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Amanat. Harus kita emban dengan sebaik-baiknya. Namanya amanat, kita akan dimintai pertanggungjawaban dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya kalau keluarga amanat? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Nah, ini ayat ini sempat viral kelihatannya ya. Alhamdulillah, jarang buka media sosial kelihatannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, bukan qu anfusikum lah ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ini ditujukan kepada kita, bukan di luar kita ini, untuk kita. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, laki-laki perempuan, secara khusus kaum laki-laki, orang-orang yang beriman, kepala keluarga, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang mana bahan bakarnya api tersebut manusia dan bebatuan yang dijaga oleh para malaikat yang bengis, lagi kasar. Dan malaikat-malaikat tersebut tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat penjaga neraka siapa ya? Malik, betul. Itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih, malaikat penjaga neraka namanya Malik. Di antara malaikat penjaga neraka yang paling banyak menjaga neraka, ada yang paling bengis, yang paling besar, malaikat Zabaniyah. Zabaniyah ini paling bengis ini. Malik ini juga bengis. Bahkan Malik, kata Rasulullah SAW, itu tidak pernah senyum katanya. Malaikat penjaga neraka ini nggak pernah senyum. Semenjak diciptakan neraka, malaikat Malik ini tidak pernah senyum. Nah, wallahu ta'ala alam. Qu anfusakum. Bapak-bapak, ini saya tujukan kepada bapak-bapak. Renungi ayat ini. Qu anfusakum. Jagalah apa? Dirimu. Jagalah, sekali lagi, dirimu. Kalau antum pengen mendapatkan seorang wanita yang salihah, istri yang nurut, anak yang salih dan salihah, perbaiki dulu siapa? Dirimu. Jaga dirimu. Ini penting sekali ini. Jagalah dirimu. Masya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak wajib loh saya datang ke sini. Saya sampaikan pada ikhwan tadi. Tidak wajib saya ngisi kajian di sini. Tidak wajib bagi saya. Tidak ada kewajiban bagi saya. Siapa yang mewajibkan? Tidak ada. Saya ngisi di media sosial semau-mau saya. Anak mau istirahat, mau libur, tak liburin. Tidak ada yang menuntut saya. Tidak ada kewajiban saya ngisi di media sosial, di YouTube kita. Tidak ada. Di Sriwijaya mengaji juga. Tidak ada kewajiban. Saya nggak ada kewajiban untuk ngisi di Polda. Dulu sebelum pandemi, saya ngisi di Polda, Pak. Untuk anggotanya juga, dan juga yang paling sering adalah untuk
tahanan Polda. Nah, dari sini saya mulai banyak tahu bagaimana Sumatera Selatan ini. Dari manusia-manusia produk gagalnya ini, Pak. Seluruh kasus-kasus yang gede-gede, gembong-gembong narkoba itu ngumpulnya di Polda, Pak. Kasus-kasus yang berat-berat, bunuh istrinya pakai linggis, dibelah perutnya, dikeluarin janinnya, itu kejadian itu. Memperkosa biarawati, kemudian dibakar mayatnya segala macam itu. Terus dibunuh. Supir Grab, itu ketemu semuanya, Pak, dengan saya, Pak. Kasus-kasus yang sebenarnya nggak perlu sampai membuang nyawa orang. Sampai ditusuk 12 tusukan. Hanya cuman salah ucap. Dia ngejek saya. Nyapo jingok-jingok. Itu kan bahasa Anda ini. Hanya cuma nyopo jingok-jingok. Ini hanya gara-gara nyopo jingok-jingok. Ditusuk 12 tusukan. Jadi saya tahu. Bukan berarti saya tahu yang buruknya aja loh ya. Yang baik, banyak di sini. Dari sini saya banyak paham. Oh begini loh ternyata orang-orang di sini. Kasus-kasus yang tidak pernah anak temui sebelumnya. Karena saya di Solo juga mengisi di tahanan. Dan tidak pernah menjumpai kasus-kasus seperti ini. Ya subhanallah. Tidak ada kewajiban saya ngisi di situ. Sekali lagi, anak tidak wajib ngisi di sini. Kalau seandainya anak tolak permintaannya ikhwah panitia, anak tidak mau. Tidak wajib bagi anak. Anda tidak bisa nuntut saya. Cari ustadz yang lain. Yang wajib bagi saya menjaga keluarga, menjaga diri saya dan keluarga. Ini nasnya, ini dalilnya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu. Makanya kita ini harus cermat, cerdas, yang selektif gitu loh, ngoreksi diri ini. Jangan matanya tuh lihat orang aja. Tangan nunjuknya ke sana terus. Lupa kita ini siapa. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian. Atikumur rahmanu farda. Disebutkan dalam surat Toha. Kita akan menghadap Allah sendirian. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum illa sayukallimu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman." Siapa saja di antara kalian, setiap insan dari kalian akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian dan tidak pakai penerjemah. Kita harus berhadapan dengan Allah sendirian, jemaah. Kenapa kita harus hasad sama orang? Kenapa kita harus ngurusin orang aja? Apa dia gitu? Orang itu apa? Lagi ngapain itu? Gimana sih A? Gimana sih B? Cari aibnya orang. Emangnya lo siapa? Malaikat. Kalau kita paham benar, kok kita ini akan menghadap Allah dan bertanggungjawabkan segala perbuatan kita, wallah takut jamaah. Takut. Makanya yang cerdas ya dalam mengoreksi diri. Yang selektif. Makanya kalau Anda itu sibuk, bapak-bapak dan ibu-ibu itu setiap harinya sibuk ngurusin diri sendiri, insya Allah nggak sempat ngurusin orang lain. Nggak sempat. Karena hari ini salah, besok kita salah, bahkan terulang lagi kesalahannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, anak bangun terlambat tadi. Ya Allah, anak nggak salah, anak sholat berjamaah terlambat tadi. Ya Allah, anakku kemana tadi? Kita ngurusin itu aja sudah pusing, Pak. Anak-anak ijazah, waktunya duhur kok belum pulang, ini kemana? Kita udah pusing itu. Kok masih ngurusin apa? Keluarganya orang, ngurusin teman sejawat, gibah sana, gibah sini, cibir sana, cibir sini, ngumpat sana, ngumpat sini, adu domba sana, adu domba. La haula wala quwwata illa billah. Kok masih ada tempat ya kayak gini nih? Makanya sering kali anak ada, nggak bisa dihitung, Pak. Permasalahan keluarga di Palembang ini luar biasa. Hampir setiap hari itu ada permasalahan keluarga ditanyakan lewat WA, lewat ya akun kita, akun resmi kita, kadang ke istri. Masalah, ya permasalahan keluarga. Itu sampai kadang-kadang nggak punya tempat kita, Pak. Sebentar dulu. Sudah dulu. Udah capek kita. Ngurusin diri ini aja sudah pusing kita.
Ngurusin anak, istri, anak 4, istri 1 aja dah ubannya tambah terus, Pak. Suruh ngurusin orang lain. Kok ada orang berebut kekuasaan gitu ya? Lucu juga ya, Masya Allah. Kok bisa ya? Ini anaknya kayak apa ya? Keluarganya sudah kayak apa? Padahal tanggung jawabnya itu di situ. Kok kita sudah bisa membawa diri kita, baru urusi siapa? Anak istri kita. Perintahkan, didik mereka di atas pendidikan Islam. Tarbiyah mereka dengan tarbiyah Islam. Dengarkan sabda Rasulullah SAW. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyai setiap pemimpin dari apa yang dia pimpin. Ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Dia emban amanat tersebut dengan sebaik-baiknya atau tidak. Dia emban amanat tersebut dengan sebaik-baiknya atau dia sia-siakan. Sampai-sampai seorang laki-laki, kata Rasulullah SAW, akan ditanya oleh Allah tentang anggota keluarganya, bukan tentang tetangganya. Tidak, bukan tetangganya. Ditanya tentang apa? Keluarganya, anak dan istrinya. Makanya kok dalam filsafatnya orang Arab loh ini ya, jangan tersinggung ya. Kok engkau pengen tahu kondisi keluarga seorang laki-laki, keluarga seseorang gitu ya, lihatlah komitmen anak dan istrinya pada agama. Kalau istrinya nggak pecus pakai jilbab, berarti yang si laki-laki ini juga orang nggak pecus. Maaf loh ini, sampai segitunya. Jadi ketahuan si laki-laki ini siapa dilihat dari anggota keluarganya, maksud terutama istrinya. Lihatlah dari istrinya. Ada orang barat mengatakan, kalau kau pengen merusak keluarga seseorang, rusaklah dari wanitanya. Gitu. Dari ibu, dari anak-anaknya. Nanti akan rusak semuanya. Astaghfirullahaladzim. Makanya ini penting sekali bahwa jadi ibu-ibu, keluarga ini benar-benar harus kita jaga. Amanat ini harus kita tunaikan dengan sebaik-baik. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, kita harus cerdas. Nah, tayyib. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Hendaknya setiap orang yang mengaku beriman mempersiapkan dirinya dan mengoreksi segala perbuatannya dalam mengemban amanatnya. Ini yang saya tulis di sini. Bukankah kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah, Rabb semesta alam, dengan penuh keridhaan? Jawabannya, iya. Bukankah begitu yang kita inginkan? Bukankah permohonan kita adalah keselamatan di dunia dan di akhirat? Iya. Bukankah cita-cita tertinggi kita adalah menginjakkan kaki kita di surga bersama keluarga? Jawabannya, iya. Jelas lah. Saudariku, renungi dan resapi ayat berikut ini yang disebutkan dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keluarganya, anak turunnya dengan keimanan pula. Dan orang-orang yang beriman diikuti dengan anak turunnya dengan keimanan pula. Masya Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Aku akan kumpulkan keluarga mereka bersama dia di dalam satu surga. Subhanallah. Wa ma alatnahu min amal min syai'. Sedikit pun tidak aku kurangi amal mereka atau ganjaran mereka. Setiap manusia tergadaikan dengan amal perbuatannya. Dalam surat apa tadi? Tur 21. Subhanallah, Allah Ta'ala berjanji kepada orang yang beriman bahwa mereka akan disatukan dan dikumpulkan beserta anak cucunya di surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan satu syarat. Mereka harus beriman dan anak cucunya juga beriman pula. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki berupa keturunan. Bahwasanya
Apa yang kita miliki yang berupa keturunan, harta, keturunan yang sehat-sehat, cerdas-cerdas. Masya Allah, memiliki kerjaan yang bergengsi, jadi pejabat-pejabat tertinggi negara, atau memiliki harta, sesungguhnya anak dan harta yang melimpah, itu tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Tidak bernilai sama sekali di sisi Allah, kalau tidak diiringi dengan keimanan. Kalau tidak diiringi dengan apa? Keimanan. Jadi kalau anak kita ini cuman cerdas, pinter, masya Allah begawainya luar biasa, dan sukses di dunianya, fulusnya banyak, tajir, omsetnya gede, gak berarti di sisi Allah. Dan harta, bapak-bapak dan ibu-ibu, harta ini tolong, ini kata kunci kajian kita ini, diantaranya kata kuncinya ini, harta, miskin dan kaya tidak ada hubungannya dengan cinta atau bencinya Allah pada seorang hamba. Harta, miskin atau kaya seorang hamba itu tidak ada hubungannya dengan cinta dan bencinya Allah kepada hamba itu, tidak ada hubungannya. Allah memberikan harta kepada siapa saja, orang kafir pun dikasih. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau orang, aku punya harta banyak, berarti Allah cinta sama aku. Tidak ada kayak gini nih. Tidak ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Allah pada hambanya. Ya kalau banyak harta berarti dicintai. Kalau sedikit harta berarti Allah nggak suka. Tidak. Bahkan saya mau tanya di sini, mana yang lebih mulia? Yang kaya bersyukur, yang miskin tapi pandai bersabar. Mana yang lebih utama? Kok ana ya kaya bersyukur, Ustaz. Sebut, iya, baik, kaya bersyukur, baik, berikan dalilnya. Karena nggak mau cuma omongan, harus pakai dalil. Sampai para ulama sampai hari ini belum bisa memilih, maksudnya menguatkan dua pendapat ini yang mana paling kuat. Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Karena orang miskin sedikit harta, semakin sedikit hisabnya di hari kiamat. Orang yang paling cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau dihisab apanya, tidak punya apa-apa. Harta ini, Pak, yang halal dihisab, yang haram apa lagi? Halal aja dihisab. Pertanyaan, nanti ada 4 pertanyaan sebelum kaki ini beranjak dari tempatnya di padang mahsyar. Di antara pertanyaannya itu hartanya. Ketika yang ditanya ya umurnya, masa mudanya, terus ilmunya diamalkan atau tidak. Ketika bicara Rasulullah SAW tentang harta, pertanyaan harta itu ada 2. Subhanallah, yang lainnya enggak, cuma 1 aja. Umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudamu untuk apa, gitu toh. Tapi ketika harta, pertanyaannya ada 2. Dari mana kau dapatkan? Kemana engkau nafkahkan? Min aina iktasabahu wa fima anfaqah? Min aina iktasabahu? Dari mana dia dapatkan dan kemana dia nafkahkan? Allahu akbar. Bersyukurlah antum yang enggak punya duit. Alhamdulillah. Jadi kalau antum buka dompet melihat pati murah, bersyukurlah, alhamdulillah. Enggak banyak hisab. Pati murah tahu? Pati murah bawa golok ini. Kalau lihat Soekarno-Hatta, innalillah. Atau sebaliknya ya. Berat loh Pak, wallah berat. Berat. Ibnul Qayyim tidak bisa merojihkan, semuanya memiliki keutamaan. Jadi harta tidak ada hubungannya dengan cinta dan bencinya Allah. Jangan tertipu Anda. Jangan besar kepala dulu, jangan. Mentang-mentang ke sini bawa mobil, yang lainnya nggak bawa mobil berarti kurang dicintai oleh Allah. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Saba ayat 35 sampai 37, 35 sampai 37, surat Saba. Allah menceritakan kondisi orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ini kan orang-orang sombong. Mereka sombong, menolak kebenaran, menghina Muhammad SAW, menolak kebenaran, merasa mereka itu orang-orang yang hebat. Kami itu orang banyak harta, banyak anaknya. Anak-anak kami ini hebat, laki-laki, para
orang yang siap perang mereka ini. Jago-jago dalam perang, pemberani-pemberani ini anak-anak kami ini. Dan kami banyak harta. Makanya kami ini disayang sama Allah. Dan tidak mungkin kami akan dijebloskan ke api neraka. Dalam surat Saba. Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan mereka mengatakan bahwasanya kami ini orang-orang yang paling banyak harta dan anaknya. Dan kami nanti di hari kiamat tidak akan disiksa oleh Allah. Perkataan siapa ini? Perkataannya siapa ini? Orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy, ini ucapannya seperti ini. Kami orang yang paling banyak anak dan hartanya, dan kami tidak akan disiksa nanti di hari kiamat. Qul, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku Allah Azza wa Jalla membentangkan rezeki, memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Dan tidak memberikan rezeki kepada siapa saja, maksudnya tidak di sini melapangkan rezeki dan mencukupkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Melapangkan rezeki dan mencukupkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi Rasulullah sebenarnya kalau dari ayat ini yakdir di sini mencukupkan sebenarnya. Rezeki Allah itu sebenarnya cukup sebenarnya buat kita. Ayatnya, sesungguhnya Allah membentangkan rezeki, meluaskan rezeki untuk siapa saja dan mencukupkan rezeki kepada siapa saja. Loh kok nggak cukup? Yang membuat kita nggak cukup itu pola tingkah laku gaya hidup kita ini yang nggak cukup. Yang membuat kita nggak cukup. Memang nggak mampu, nggak usah kredit lah. Itu yang akan menyiksa hidup kita. Yang membuat kita tuh nggak cukup apa? Tingkah laku kita ini sebenarnya. Kalau Allah memang betul meluaskan rezeki, betul ada orang-orang yang dilapangkan rezekinya. Saya kemarin ketemu salah seorang itu, saya dibisiki sama sepupunya, keponakannya bukan sepupunya, dibisikin sama keponakannya orang ini, tidak usah saya sebutkan namanya. Nah, Ustaz, itu paman saya itu pernah saya ngurusin zakatnya itu 2,5 miliar dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun zakatnya itu 2,5 miliar, Pak. 2,5%-nya itu 2. Masya Allah. Allah membentangkan, meluaskan rezeki untuk siapa saja. Dan mencukupkan rezeki untuk siapa saja yang dikehendaki. Tidak ada hubungannya dengan cinta dan apa? Benci. Tidak ada hubungannya cinta dan apa? Benci. Yang ayat ke-37 ini yang penting antum konsentrasi di sini, ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billadzi tuqarribukum indana zulfa illa man aman wa 'amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Bukanlah harta-harta kalian, anak-anak kalian, wahai orang-orang kafir, yang bisa mendekatkan kalian kepada aku, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bukanlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian yang bermanfaat untukku. Tidak, aku tidak butuh itu. Kecuali anak dan harta yang bagi anak dan harta yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Diikuti dengan keimanan pula oleh anak-anaknya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah pahala yang berlipat ganda dari apa yang mereka berbuat di dunia, dan mereka merasa aman tinggal di kamar-kamar yang ada di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bermanfaat bagi kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu, anak yang saleh, yang beriman dan beramal saleh. Jadi harta yang bermanfaat buat kita, harta yang kita manajemen, yang kita manage di atas manajemen keimanan dan keislaman. Alias apa? Waktunya bersedekah, ya kita sedekahi. Sedekah ini ada 2 macam, sedekah wajib, ada sedekah apa? Sunnah. Ada nafkah-nafkah yang wajib, ada nafkah-nafkah yang sunnah. Yang sunnah silahkan Anda, wajib harus ditunaikan. Di antara nafkah yang wajib untuk anak dan istri, orang tua. Di antaranya
nafkah yang wajib, bukan nafkah yang wajib, sedekah yang wajib adalah zakat, zakat harta. Kok sudah waktunya mengeluarkan, harus dikeluarkan. Inilah harta-harta yang kita zakat ini yang akan bermanfaat kita di akhirat. Zakat-zakat yang kita gunakan untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Ustaz, butuh apa Ustaz untuk media dakwahnya? Oh, dah cukup Pak. Enggak, saya harus dikasih Ustaz. Masya Allah, kasih jatah saya Ustaz. Apa yang bisa saya bantu? Masya Allah, Alhamdulillah. Dan inilah keutamaan yang dimiliki wong kita. Urusan sedekah ini cepat sekali Pak. Luar biasa. Saya baru aja, ya teman-teman ini yang nge-share penggalangan dana untuk atap masjid di Talang Bulu. Talang Bulu tahu ya Talang Bulu? Jangan-jangan antum belum tahu Talang Bulu. Talang Bulu itu masuk hutan, ya kan? Keluar hutan lagi. Nggak tahu hutan apa namanya. Alang-alang lah pokoknya, hutan kalau saya bilang. Pokoknya kayak nggak kelihatan kayak di mana gitu, karena sudah banyak karet-karet di situ. Di situ ada masjid kecil dan saya ngisi di situ. Ketepatan butuh apa untuk atap ini kurang lebih 25 juta, Pak. 3 hari selesai, Pak. Kita cuma nge-share di mana? Di media sosial. 3 hari. Dan kita Masya Allah flash donasi untuk media sosial kita ini Masya Allah hitungan 12 jam bukan hari. Selesai. Itu cuma bukan di-share pakai hanya WA-an sama orang. Flash donasi, selesai, 12 jam tertutupi. Harta-harta yang seperti inilah insya Allah bermanfaat bagi pemiliknya di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid mana yang mau perluasan masjid, masjid tauhid dan yang lainnya, nafkahkan di situ, itu bermanfaat. Itulah harta itu yang akan kita miliki nanti sampai di akhirat. Masya Allah. Jadi sekali lagi, syaratnya harus apa? Kalau ingin masuk surga bersama keluarga? Iman dan beramal saleh. Baik. Terus bagaimana jemaah menumbuhkan keimanan dalam keluarga ini? Ini sudah, nanti tinggal 15 menit lagi. 15 menitnya, sisanya untuk apa? Tanya jawab insya Allah. Atau mau diteruskan habis sholat duhur. Habis sholat duhur saya punya kajian lagi di luar. Di Sako, jauh banget nanti. Nah, jam 2 nanti. Taib. Apa saja, upaya apa saja untuk menumbuhkan keimanan dalam keluarga kita? Nah, yang pertama, di sana ada langkah-langkah usaha, upaya untuk membentengi keluarga kita dari siksa api neraka, atau upaya untuk menumbuhkan, menyuburkan keimanan dalam keluarga kita, anak dan istri kita. Tahapannya yang pertama, tolong perhatikan, ini untuk suami ini khusus untuk suami. Seorang pemimpin harus menjadi kedua atau teladan pertama dalam keluarga. Harus jadi apa? Kedua. Nah, ke masjid nak. Lah ayah, kaget lah. Apa itu kaget? Yang jelas kaget lah. Nah, jangan rokok kok, jangan ikut-ikutan ayah. Loh, jangan ikut-ikutan ayah. Subhanallah. Ana pernah ngobrol dengan Kombes Pol, wah Masya Allah. Kombes Pol Fulan gitu, ngobrol sama saya. Pak, masih merokok ya Pak? Nah, gitu kan. Saya itu orangnya juweh Pak. Ya orang Solo lah. Juweh, tahu juweh. Apa-apa itu dikomentari Pak. Masih ngerokok ya Pak? Ketemu komandan-komandan apa itu. Masih ngerokok ya Pak? Masih ngerokok ya Pak? Tapi orang sini tuh ngeyelnya luar biasa juga. Dia ngajak fighting kalau diajak masalah, disinggung masalah rokok itu. Masih rokok ya Pak? Saya masih ngerokok Pak Ustaz. Saya ngerokok udah lama, tapi nggak ngaruh sih untuk kesehatan kiasan saya. Anak-anak saya tak larang nggak usah ngerokok. Astagfirullahaladzim. Ini pedenya sekali ngomong masalah anak saya larang. Ini kedua yang buruk. Gimana Anda melarang orang lain itu jangan merokok, tapi Anda apa? Merokok.
Ini jarkoni kalau orang Jawa bilang. Iso ujar, ora iso ngelakoni. Bisa ngomong tapi nggak bisa apa? Melakukan. Ini tolong singkirkan. Model-model jarkoni seperti ini singkirkan dalam rumah tangga kita. Omongan kita itu sikap kita. Ngomong pasti kita lakukan. Ini perkataannya Muhammad bin Salman, putra mahkota Saudi Arabia. Saudi Arabia itu kalau ngomong pasti dia dilaksanakan. Di ucapan itu berbentuk dengan apa? Perbuatan. Nak, sholat berjamaah. Ayo nak, temani ayah nak ke masjid nak. Biar kita masuk surga bersama-sama. Bukan, nak, pergi dulu kamu. Enggak ada bahasa kayak gini. Ayo nak, berangkat sama ayah. Temani ayah. Biar nanti Abdullah sama ayah bisa masuk surga bersama. Itu anak kok kayak gini motivasi dia. Setiap adzan, ayo Bi, ke masjid Bi, pakai pecinya. Ya subhanallah, udah paham dia. Pembiasaan. Ya mungkin kondisi pandemi sekarang mungkin agak kita agak kita kurangi mungkin sebagian kita ke masjid. Tidak ada masalah. Dalam kondisi pandemi memang ada fatwanya para ulama tidak wajib sholat berjamaah. Nah, tapi kok kondisi normal harus wajib ke masjid. Ajak anak-anak laki-laki ke masjid. Solehnya seorang ayah berdampak kepada kesolehan pada anak-anaknya, bahkan ke istrinya. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi, dalam surat apa? Al-Kahfi ayat 82. Surat Al-Kahfi ini surat yang disunahkan kita baca setiap malam apa? Oh, belum tahu ya. Malam apa? Jumat sama hari Jumat, sampai sebelum tenggelam matahari di hari Jumat. Bismillah. Jadi nggak baca Yasin Pak malam Jumat. Pak Yasin dalilnya lemah Pak. Lemah. Yang sahih adalah baca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 82. Allah berfirman, "Wa amal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhumā ṣāliḥan. Fa arada rabbuka yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra." Adapun dinding rumah itu, ini ceritanya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir kan dia ada bangunan diruntuhkan sama dia, diratakan dengan tanah. Ketika dikomentari dan ditanya, "Kenapa Khidir kau runtuhkan rumah itu?" Khidir menjawab, "Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka." Di bawah rumah itu ada harta simpanan. Zaman dahulu orang kok nyimpen hartanya di mana? Di dalam tanah. Digali tanah, di dalam rumah itu, disitulah mereka menabung hartanya. Itu orang dahulu seperti itu. Dan sedangkan ayah kedua anak yatim itu dulunya adalah seorang yang saleh. Orang yang saleh, Masya Allah. Orang yang saleh itu orang yang menunaikan hak-haknya Allah dan menunaikan hak-haknya manusia. Haknya Allah ditegakkan, perintah dan larangannya dijaga, dan hak-haknya manusia juga dijaga. Gara-gara kesolehan seorang ayah, Allah jaga loh kehidupan anak yatim ini. Dilindungi loh anak yatim itu oleh Allah. Bahkan Allah buatkan bangunan rumah yang lebih bagus lagi. Bahkan Allah jaga harta bendanya, masa depannya anak yatim ini. Gara-gara kesolehan seorang ayah. Makanya kalau kita ingin mengharapkan keluarga yang sakinah mawadah yang banyak itu, sakinah mawadah warahmah, yang embel-embel panjang itu. Setiap ada kajian, setiap ada khutbah nikah itu sakinah mawadah warahmah, sakinah mawadah. Enak aja diucapkan. Tapi prakteknya saya katakan tadi, kenapa sakinah mawadah warahmah? Palembang termasuk tinggi perceraiannya. Ada apa ini? Berarti ada manajemen yang keliru dalam rumah tangga kita. Ngomong aja, banyak kan laki-laki ini banyak ngomong aja ini. Kalau anaknya neter, anaknya doktrin anaknya pinter aja nyuruh-nyuruh. Ngelarang anaknya pinter, enak aja kalau ngelarang anaknya. Tapi dia nggak bisa melakukan. Ini nggak layak untuk jadikan teladan dalam rumah tangga. Seorang ulama mengatakan, apabila aku berbuat maksiat, ini seorang ulama,
aku dapati pengaruh kemaksiatan itu pada anak dan istriku. Sampai kuda yang aku tunggangi ini juga kena dampak kemaksiatan. Maksudnya apa? Istriku semakin membangkang, susah diatur, anak itu ada aja. Sampai kuda ini yang biasanya mudah dikendalikan, dia susah dikendalikan gara-gara maksiat. Bayangin Pak, pengaruhnya maksiat ini, terutama maksiat yang dilakukan oleh kepala rumah tangga. Anda pengen masuk surga bersama keluarga, perbaiki dulu kita. Jadilah teladan yang utama. Gak usah banyak bicara di rumah itu. Laki-laki itu berwibawa. Kalau ngomong dia lakukan. Gitu. Jangan laki-laki omongannya banyak, berarti bukan laki-laki itu. Yang cerewet tadi Pak, cerewet itu bukan laki-laki Pak. Kok betino, yo cerewet. Oh laki-laki itu berwibawa. Iya, insya Allah. Nah gitu, ngomongnya tuh bisa dihitung. Tapi tegas. Dalam kebaikan nomor 1, adzan, langsung tegas. Bangunin keluarganya semuanya. Bukan istri duluan yang bangun. Apa dia kok kayak gitu? Bukan laki-laki kalau kayak gitu. Tapi kok zaman dahulu, pada zaman sahabiyah, tabi'in, wanita-wanita yang hidup pada zamannya Rasulullah SAW, perempuan dulu yang bangun. Dan menyiapkan air panas untuk suaminya untuk berwudu. Kok di sana beda di sini Pak? Karena di sana musim dingin itu luar biasa. Di Saudi itu kalau musim dingin itu di Madinah itu keran dibuka itu sampai nggak ngalir Pak. Maksudnya apa? Ya itulah. Jadi es. Makanya dia panasin dulu untuk wudu suaminya. Itu wanita soleh pada dan melayani suaminya kayak melayani raja. Ini perkataannya para wanita-wanita terdahulu. Yang kedua, sarana-sarana menumbuhkan keimanan dalam rumah tangga. Selain yang pertama tadi, suami harus jadi qudwah, teladan pertama. Yang kedua, mengajarkan ilmu agama kepada keluarga. Ini tugasnya suami loh ini. Tugasnya ayah dan ibu. Terutama suami. Mana dalilnya? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini, surat At-Tahrim ayat 6. Menafsirkan ayat ini, maksudnya menjaga keluarga dari api neraka itu bagaimana caranya? Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, addibuhum wa'allimuhum, didik mereka dan ajari mereka. Didik mereka dengan pendidikan Islam, akidah Islam. Ajari mereka syariat Islam. Ajari mereka Al-Quran dan Sunnah. Baca Al-Fatihah yang benar. Bukan diserahkan ke TKTP Anda. Itu tugas kita yang pertama kali. Paling nggak surat Al-Fatihah itu kita yang mentalkin pada anak-anak kita. Kita itu yang berkewajiban, Pak. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya yang ketiga, upaya menyuburkan sebelum yang ketiga, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Tadi kan Ali bin Thalib mengatakan, kalau engkau ingin mencegah anak-anak dan keluarga, anak dan istri dari api neraka, ajari dan didik. Apa yang kita ajarkan? Nilai-nilai tauhid yang pertama. La ilaha illallah. Mengikhlaskan segala macam ibadah hanya untuk Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Harapannya hanya kepada Allah. Mintaannya kepada Allah. Rukuk dan sujudnya hanya kepada Allah. Pengagungannya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada manusia, bukan kepada hamba. Makanya kalau ada anak-anak Anda minta, ya beliin ini, nih beliin ini. Minta sama siapa? Jangan minta sama Abi, minta sama Allah. Kamu pengen sepeda baru kan? Iya, minta sama Allah. Nanti sholat duhur kamu doa, minta sama Allah. Ini waktu hujan loh dek, semuanya doa. Minta apa kamu? Minta apa? Es krim, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan segala sesuatu minta hanya kepada Allah. Allah. Takut sama Allah kamu gak sholat. Bukan, itu Ustadz Umar dulu. Itu yang pakai jenggot dulu. Awas kamu kalau gak sholat, digebukin Ustadz Umar. Akhirnya setiap anak kecil lihat Ustadz Umar takut. Ini keliru. Ini tokek, kamu gak tidur, tokekin dikit nanti. Setiap dengar tokek, takut dia. Ini pendidikan yang keliru.
Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak sholat nak, kamu takut sama Allah nak. Kamu mencuri, kamu tadi mukul anak tetangga, takut kamu sama Allah. Jadi dia tumbuh berkembang dalam pengagungan dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nilai tauhid ini penting. Selanjutnya kita kenalkan posisi Rasulullah SAW. Siapa Muhammad SAW? Di mana perjalanan hidupnya? Siapa saja orang-orang yang mendampingi beliau? Sosok teladan yang utama yang harus kita ikuti. Teladan itu bukan siapa-siapa, bukan kiai siapa-siapa, bukan habib siapa-siapa. Teladan kita hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan melakukan suatu perbuatan kecuali Anda mendapatkan perintah, contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan meninggalkan suatu perbuatan kecuali ada perintah untuk meninggalkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kenapa sih Ustaz itu jenggotnya panjang nian kayak mbek aja? Kayak kambing aja. Jawabannya apa? Karena Rasulullah SAW merintahkan. Karena Rasulullah SAW yang merintahkan. Apa dia Ustaz tuh pakai cincin di kelingking ini? Kenapa saya pakai cincin? Bukan untuk gaya-gaya Pak. Karena Rasulullah SAW juga pakai cincin di kelingking sini. Dan cincinnya nggak pakai batu mata. Nggak pakai mata, pakai batu tuh enggak. Itu cincinnya Rasulullah SAW. Ya anak suka, anak cinta. Ustaz hobi banget yang makan kambing. Iya, karena Rasulullah SAW juga suka hobi makan kambing. Wong kita kelihatannya nggak suka makan kambing ya. Ikan kok di sini ya kan ya. Kalau orang Arab Pak, nggak makan kambing sehari nggak kerja Pak. Libur kuliah kalau nggak makan kambing. Libur. Enak kok kuliah di sana Pak. AC mati, nggak makan pakai kambing itu libur udah. Nggak bisa kerja mereka. AC mati libur sudah kuliah ya. Bukan maksakan diri, enggak, libur pokoknya. Enaknya di situ. Di Libya, di universitas kita juga sering kali AC bermasalah. Udah libur. Nah, tayyib. Sunnah itu makan kambing. Nah, karena Rasulullah SAW merintahkan. Juga tanamkan kepada anak-anak kita pengagungan pada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perempuan pakai hijab yang syar'i, harus cinta, afaf, menjaga kehormatan jiwa, kesucian diri, jauh dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ini harus dididik dari dini. Kalau ada anak dari dini sudah nggak mau dekat-dekat dengan mahramnya, jangan dituduh ini adalah jentik-jentik teroris. Ini radikalisme. Yang radikalisme itu yang ngomong itu perlu dicuci otaknya juga. Ini bukan radikal. Ini syariat agama. Dari dini kita pahamkan pada anak-anak kita. Biar nggak kebablasan berhubungan dengan lawan jenis. Harus dipahamkan. Harus seorang wanita itu harus punya rasa malu. Nah, sifatnya wanita itu yang paling dominan adalah sifat apa? Malu. Kalau ada betino nggak punya malu, bukan wanita. Anak katakan, kalau ada wanita nggak punya sifat malu yang tinggi, bukan wanita. Berarti sudah rusak itu fitrahnya sebagai seorang wanita. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya. Ya subhanallah. Ini harus dipahamkan pada anak-anak kita. Perhatikan pembinaan budi pekerti, akhlak yang mulia, sabar, tabah dalam menghadapi cobaan, berbicara yang baik. Kalau tidak bisa diam, dek, singkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan, ucap salam sama orang yang kau kenal atau tidak kau kenal, hormati yang tua, sayangi yang kecil, hormati tetangga, hormati tamu, jaga lisanmu, jangan gibah, jangan namimah, jangan angkat suara di hadapan orang tua, jangan begini, jangan begini. Pahamkan, Islam ini agama yang berakhlak. Ini juga harus diterapkan pada mereka. Nah, dan terus bagusnya dibacakan, ceritakan cerita-cerita para nabi, sahabiyat. Kalau seorang laki-laki ceritakan para sahabat, kalau seorang wanita ceritakan para kisah-kisah wanita-wanita di sekitar Rasulullah SAW.
dari istri-istri beliau, putri-putri beliau. Ceritakan cerita-cerita yang subhanallah ya, ini inspiratif, yang menggugah jiwa, penyemangat bagi kita. Nah, selanjutnya ya jemaah yang dirahmati oleh Allah, langsung saja, jangan ada, yang ketiga, jangan ada kemaksiatan dalam rumah tangga kita. Maksiat ini banyak ya, gak bisa saya perinci di sini. Intinya jangan ada kemaksiatan di rumah tangga kita. Tapi yang repot itu banyak di antara kita belum tahu kalau itu tuh maksiat. Itu yang repot. Ternyata gak boleh kok Ustadz kayak gitu. Nah, itu pentingnya kita belajar agama, terus ngaji, pengajian. Makanya kajian tuh jangan cuma sebulan sekali. Kok bisa antum setiap pekan sekali? Entah itu via live streaming atau live atau langsung offline. Kalau online nggak bisa, offline sekarang udah banyak kajian-kajian. Tapi kalau takut umpamanya di kerumunan, ya online aja. Harus ngaji biar tahu, oh ternyata ini begini. Jadi nggak mudah menyalahkan orang. Ekstrim banget sih, apa-apa nggak boleh. Loh, ini syariat Anda sendiri disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kok jelek-jelekin ustadznya? Apa dia ustadz ini? Semuanya haram. Semuanya yang haram itu apa? Semuanya haram. Makan pempek halal. Siapa yang mengharamkan cupu? Kok cupu haram bisa kiamat di sini? Banyak yang dihalalkan oleh Allah, yang haram itu bisa dihitung. Tapi yang apa dia Ustaz Umar? Musik haram, ini haram, ini haram. Gak boleh sentuhan laki-laki perempuan. Gambar yang bernyawa gak boleh. Kan ada dalilnya. Rumah yang ada gambarnya yang bernyawa itu rumah yang gak dimasuki oleh malaikat dalam hadis yang sahih. Jangan ada kemaksiatan di rumah tangga kita. Nonton film pokoknya. Film online, kan ada game online dan juga film online ya. Masya Allah sekarang ini. Ini tinggal beli alatnya apa sudah. Ratusan bahkan ribuan film Hollywood siap ditonton. Perempuan yang buka-bukaan la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan ada maksiat di rumah tangga kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pengen subur keimanan di rumah tangga kita, jangan ada apa? Maksiat, jangan ada dusta. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta antara Anda dan dia. Jangan ada dusta, nggak perlu ditutup-tutupi. Jangan dusta, jangan bohong antara suami dan istri. Kok janji tepati janjinya. Intinya jangan ada dosa di rumah tangga kita. Naam, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah perbuatan yang dilarang oleh Allah, pasti kalian akan menjadi orang yang paling kuat ibadahnya. Yang terakhir, untuk memupuk keimanan dalam rumah tangga, memilih tetangga sebelum memilih rumah. Memilih tetangga sebelum memilih apa? Rumah. Memilih tetangga sebelum kita bangun rumah tangga. Lihat dulu tetangganya kanan kirinya siapa. Karena tetangga ini pengaruhnya besar sekali pada keluarga kita, terutama perkembangan anak-anak kita. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengajari doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqamah, fa inna jaral badiyati yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga-tetangga yang buruk. Sesungguhnya tetangga yang nomaden alias ngontrak itu akan berpindah. Makanya kalau antum punya tetangga yang buruk, doain aja. Allahumma inni a'udzubika minal jari su' fid daril muqamah. Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari tetangga yang buruk. Ini suatu saat mungkin rumahnya akan dijual, dia pindah. Kok ngontrak, dia akan pindah kontrakan. Ini pengaruhnya tetangga yang buruk ini berat sekali. Pagi rock and roll, siang dikit inul. Pokoknya full music. Bukan musik lagi, music sudah full dia. Full music sampai mau tidur, Pak. La haula wala quwwata illa billah.
Bukan terus antum gantian, saya murotal gantian Ustaz, digedein murotalnya. Ini juga enggak sehat nanti. Ya jelasin, sampaikan apa adanya, nasihati dengan cara yang baik, dan insya Allah semoga dia dapatkan hidayah. Ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Ini sudah mau masuk zuhur, kita tunggu waktu zuhur sambil menerima pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, tafadhal, silahkan. Wah, ini ada door prize ya namanya ya. Ada hadiah ini yang nanti kok ada yang bisa jawab atau yang lainnya mungkin. Jadi kita kasih hadiah buku ini Pak, Surga untuk Keluargaku, Masya Allah. Gratis. Kalau ada pertanyaan loh ya. Baik, silakan Pak. Apa surga untuk keluargaku. Mudah-mudahan kita semua Ustaz kasih pertanyaan. hadiah lagi itu. Bahwa intinya yang saya kata kunci bahwa sayang dan cinta yang Allah tidak pernah ada kedudukan, tidak ada hubungannya. Dari kata kunci sampai untuk tadi, mulai dalam bentuk doa yang sakinah kita yang menuju surga, beliau juga mengatakan kepada kita yaitu pertama kepada keluarga kita harus jadi contoh yang baik atau teladan bagi keluarganya. Yang kedua kita ajarkan ilmu agama kepada keluarga kita, dan kemudian yang ketiga kita menjaga segala kemaksiatan yang sampai ada di dalam rumah tangga kita, dan yang ketiga yang menjadi rumah yang dulu tetangga yang baik karena akan mempengaruhi dalam kehidupan keluarga kita itu. Baik, kepada para ibu sekalian kami Hadiah dulu apa ini? kami silakan, mungkin ada pertanyaan, ada yang akan diajukan kepada Ustaz. Kami silakan kepada Bapak Ibu kakak adik ayu keluarga jamaah saya. Silakan. Ya, silakan yang mau tanya. Ibu-ibu mungkin mau ditulis silahkan. Mau Bapak mau tanya langsung atau ibu-ibu tanya langsung silahkan juga. Silakan. Silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu batasan maksiat yang sudah besar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Batasan maksiat sebenarnya pada diri kita ini ada, Allah sematkan sebuah fitrah ya. Pada jiwa manusia itu ada fitrah. Meskipun kita nggak tahu dalilnya, tapi dalam hati kita itu Allah sematkan fitrah yang baik. Jadi Rasulullah SAW berikan kata kunci batasan maksiat itu. Rasulullah SAW, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali'a 'alaika an-nas. Namanya dosa itu sesuatu yang mengganjal di benakmu, sesuatu yang mengganjal di benakmu, di hatimu, dan engkau nggak suka kalau orang tuh tahu apa yang ada dalam hatimu itu, atau kamu nggak mau kalau apa yang kau lakukan itu diketahui oleh orang. Ini sudah dosa loh ini. Kok kita teruskan jadi dosa? Ketika kita mau apa ya, mau ngambil harta apa, kita udah berdetak di sini. Ini sebenarnya kita udah dapat teguran dari Allah. Ini batas. Ini pada diri kita sudah disematkan pada seperti itu, alat detek seperti itu secara otomatis. Apa yang bergejolak dalam hati dan kita nggak suka kalau orang lain melihatnya. Ini itu sudah kok diteruskan jadi dosa. Nah, terus ada juga dalam syariat agama kita, dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan batas-batas dosa juga. Dosa, namanya dosa itu segala sesuatu yang melanggar agama, norma agama, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan meninggalkan kewajiban atau menerjang larangan. Itu dosa. Yang jadi masalah lagi, banyak diantara kita tidak tahu kalau itu apa? Larangan. Jadi kita nanti masuknya kita berdosa tapi tidak sengaja karena salah berdosa, nggak tahu kalau itu apa dosa, berarti bukan termasuk orang-orang, insya Allah termasuk orang-orang yang dimaafkan, karena kita berdosa berdasarkan dengan kebodohan, tidak tahu.
kalau itu dosa. Benar-benar tidak tahu. Tapi ya juga jangan pasrah terus tidak tahu. Harus apa? Belajar. Ada ensiklopedi larangan dalam Islam, Pak. Ensiklopedi, Pak. Ensiklopedi itu bukan cek ini, Pak. Ensiklopedi itu yang tebal-tebal begitu berjilid-jilid, Pak. Dalam bahasa Arabnya al-mawsu'ah, al-manhiyah, al-madsu'ah fil manahi asy-syar'iyyah. Ensiklopedi larangan-larangan dalam syariat agama. Jadi di situ semuanya itu dosa. Ada buku ringkasan yang kecil, kurang lebih ya 100 sekian halaman, kurang lebih, atau 200-an halaman. Judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang dikarang oleh Imam Zahabi. Itu dosa-dosa besar aja sudah hampir 200-an halaman. Semuanya dosa besar. Semuanya dosa besar. Loh, nanti akan tanya lagi, Ustaz, dosa besar dengan dosa kecil itu apa sih bedanya? Dosa besar apabila ada nas dalam Al-Quran atau sunnahnya atau hadisnya Rasulullah SAW yang mengancam pelakunya atau mengutuk perbuatannya, disiapkan adab begini dan begitu, siksaannya begini dan begitu, berarti itu dosa apa? Besar. Tapi kalau disebutkan dalam Al-Quran atau hadis itu dosa, tapi tidak disebutkan siksaannya, balasannya, cuma disebutkan itu dosa, sebuah pelanggaran, berarti itu dosa apa? Kecil. Dan ingat, tidak ada dosa kecil kok dilakukan secara terus menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau ketika kita lakukan langsung bertobat. Dosa kecil seperti apa, Pak? Saya ingin tanya, dosa kecil seperti apa? Jingok betino yang bukan mahram kita. Kita lihatnya itu dengan, ya apalagi dibarengi dengan nafsu, ini dah dosa. Makanya Rasulullah SAW ditanya Ali bin Abi Thalib, ditanya lagi Jarir bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat yang terkenal ketampanannya dari kalangan muhajirin. Jarir bin Abdullah bertanya, sama Ali juga bertanya tentang, ya Rasulullah, fama nadratul faj'ah, ya Rasulullah, kalau aku pas ketemu secara mendadak, ketemu dan lihat wanita yang bukan mahramku, apa yang kulakukan? Minta pendapatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, isrif basarak, palingkan wajahmu, tundukkan wajahmu. Berarti ini kan dilarang, cuman tidak dosa apa? Besar. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Baik, silakan kakak hadirin semua, majelis kami, dan silakan kalau ada pertanyaan lagi atau ada kuis kita panitia. Ini hadiahnya terlalu banyak ya. Kelihatannya biar anak bawa pulang lah sebagiannya, atau kita bagi aja itu, bagi rata gini. Terlalu banyak, Pak. Ini masih ada di sini juga. Ini juga ada lagi di sini. Terus ini gimana cara anak ngajuin pertanyaannya? Jadi satu pertanyaan langsung hadiah banyak gini. Wah, sayang kalau semuanya dikasihkan, akhi. Anak juga pengen ini, akhi. Silakan main terbaiknya atau panitia. Yang bertanya tadi, Pak, saya kasih hadiah, Pak. Silakan, Pak. Ini ada sebuah Ini sama ini, Pak, sama ini. Ini bagus sekali ini. Ternyata satu paket surga untuk keluar itu sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ya satu orang. Oke, satu paket untuk anda lagi dengan satu pertanyaan pertama. Semoga berkah. Amin. Yang saya bahas tadi sini, Pak. Nah, ini ada di sini semuanya, insya Allah. Yang tidak sempat dicatat ada di dalam buku. Yang nggak dapat ya belilah, ya kan? Insya Allah. Silakan yang mau tanya. Ya, silakan. Masya Allah. Fadhal. Kenalkan namanya dulu sebenarnya. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Cukuplah duduk aja, enggak apa-apa. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi kan Ustaz bilang jagalah
keluarga itu satu wahli naro. Jagalah keluarga dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Artinya itu termasuk mencontohkan pada tetangga-tetangga kita perbuatan baik, misalnya kita sholat bersih jemaah gitu, atau juga termasuk kita mengundang tetangga kita untuk yuk kita sholat bareng yuk bersih yuk. Ya. Terus dah cukup itu aja. Jazakallah khairan. Jadi sebelum kita untuk mengajak mendakwahi tetangga ya, sekali lagi tidak ada kewajiban kita untuk mendakwahi tetangga, kecuali kok benar-benar kita melihat kemaksiatan dilakukan oleh tetangga, ini beda lagi. Tapi pada hukumnya, pada hukum asalnya tidak ada kewajiban bagi kita untuk ngurusin tetangga sebelum kita mengurusin siapa? Anak dan istri kita. Jadi yang dituntut yang pertama kali oleh Allah pada diri kita, bagaimana sikap diri kita ini untuk menjaga diri kita ini terlebih dahulu. Dalam kewajiban ini kan banyak ya, kewajiban ini banyak dalam menjaga kewajiban, dalam memperbanyak ibadah sunnah, bagaimana menjauhi yang haram, menjauhi yang makruh. Ini gimana, sikap kita gimana selama ini terhadap syariat-syariatnya Allah, sudah maksimal atau belum gitu. Yang jadi pertanyaan lagi, kita tahu enggak ini yang diperintahkan, ini yang dilarang, ini yang juga jadi permasalahan. Dan inilah sebenarnya harus seperti ini, harus jadi pertanyaan pada diri kita. Tahu enggak kita ya yang diharamkan oleh Allah? Tahu enggak? Oh ternyata banyak yang belum saya ketahui. Oh kok begitu, saya harus belajar terlebih dahulu. Nah ini tahapannya, belajar, tahu satu hadis, dengar perintah dalam ayat Al-Quran, kita amalkan, kita sampaikan kepada, setelah kita amalkan, kita sampaikan kepada anak dan istri. Nih adik-adik, sini nih kumpul sama ayah sini nih, habis makanan nih kumpul ya. Tadi saya hadir di pengajian sama teman-teman alumni SMA 3, ternyata begini, sampaikan kepada keluarga. Kok sudah ini ya baru kita mungkin kita perluas lagi cakupannya, kita undang keluarga besar kita, ibu, adik-adik kita, tante-tante kita ke rumah, makan bareng, adain kajian, undang ustadz. Kok sudah kita benar-benar, anak belum bahas tetangga loh, keluarga kita aja. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga dekatmu, keluarga-keluarga yang masih ada hubungan darah denganmu. Akhirnya apa Rasulullah SAW ketika turun ayat ini, dikumpulkan keluarga besarnya, Bani Hashim, Abdul Muttalib, paman-pamannya beliau, semuanya. Pamannya itu ada 10 laki-lakinya. Yang masuk Islam cuma 2, Rasulullah SAW. Ayo, siapa yang tahu yang masuk Islam 2? Hah? Sama? Satu lagi. Ya, satu lagi. Banyak ini hadiahnya. Banyak sekali nih. Ayo Pak. Yang sudah yang jawab tadi Hamzah. Sini Pak. Pilih sendiri Pak. Anak bingung Pak hadiahnya Pak. Ambil aja sendiri Pak. Ambil Pak. Kelihatan ini bermanfaat ini, Masya Allah. 30. Tambah lagi nih. Nah, tambah lagi nih Pak. Pilih saya Pak. Ya, cukup. Satu lagi, siapa yang tahu? Satu lagi, ya. Ada yang bisa tahu? Ustaz daripada itu pertanyaan lagi tadi. Yang hadiah yang luar biasa, boleh memilih. Hamzah. Alumni dulu, nanti kalau nggak bisa tim kita yang jawab loh, tim ALF Media Dakwah. Silakan jawab. Silakan ada pertanyaan. Ibu-ibu, siapa pamannya Rasulullah saya masuk Islam? Ada 2, Hamzah bin Abdul Muttalib. Satu lagi? Oh, udah dijawab. Ya udah, jadi gugur sudah dapat hadiah. Yaudah, anak tambahin lah hadiahnya lah. Ini apa ini? Masya Allah, susu ini. Kasihlah ini. Masya Allah, kasih ini. Hadiahnya banyak. Tambah lagi, tidak apa-apa. Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Abbas. Sudah azan ya? Taib. Satu lagi.
Beliau punya 4 bibi perempuan, yang masuk Islam cuma 1. Siapa? Angkat tangan. Siapa? Bibinya Rasulullah yang masuk Islam. Yang bisa jawab nanti kita hadiahin umroh kali ya. Ibu-ibu, halo. Yaudah, ibu-ibu tanya, artis dari Palembang siapa namanya ya? Bibinya Rasulullah SAW yang masuk Islam tidak tahu. Nah, inilah. Jadi kita ini banyak kemakan apa? Perkara-perkara yang sia-sia selama ini. Jujur aja. Siapa? Masya Allah. Sini Pak, silakan Pak, ambil lagi Pak. Hadiahnya Pak. Ambil sendiri Pak. Silakan Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sofiyah. Jadi pamannya cuma 2 yang masuk Islam, bibinya cuma 1 yang masuk Islam. Sofiyah bintu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Cukup Pak ya? Sudah duhur ini. Sudah duhur kan? Kita cukupkan sampai di sini. Kalau mau disambung habis salat duhur insyaallah. Kalau enggak kita tutup aja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi atas nama seluruh alumni Semanta Palembang kami mengucapkan terima kasih besar kepada Pak Ustaz atas ilmu materi pada yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi bisa kita amalkan tentu di dalam kehidupan kita sehingga dapat membantu hidup kita dalam menuju akhiratnya. Dan tentunya kita berdoa dengan konsep atau kata-kata bagian surga untuk keluargaku bisa kita bangun bukan hanya di tulisan saja tapi bisa bermain. Baik kita berharap kepada bagian ini membawa kepada Allah Subhanahu. Marilah sama-sama kita duduk dengan aman. Majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sudah membaca maaf bila salah kata kepada Allah yang Maha Maha. Terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.